Oke, baiklah teman-teman. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan perbedaan asam humat murni dan pupuk kalha ya teman-teman. Keduanya adalah sama-sama pupuk organik tetapi ada perbedaan yang mendasar. Oleh karenanya maka budayakan menonton video sampai selesai agar nantinya teman-teman paham bagaimana tata cara saya dalam proses pengaplikasian pupuk kalha untuk tanaman cabai rawit pelita 8F1 yang kita miliki ya teman-teman. Dan kemudian langsung saja, perbedaan utama pupuk asam humat murni adalah hanya memiliki asam humat saja atau sering kita menyingkatnya dengan HA. Nah, sebagai pembenah tanah, artinya sebagai pembenah tanah di sini adalah asam humat murni bisa kita gunakan untuk proses pengolahan lahan sebelum kita memulai penanaman ya teman-teman. Nah, kemudian pupuk kalha adalah pupuk majemuk yang merupakan kombinasi antara kedua bahan tersebut. Artinya asam humat murni dicampur dengan kalsium atau sering kita menyingkatnya dengan Ca. Ini keduanya adalah sama-sama pupuk organik. Artinya, pupuk ini adalah pupuk dilengkapi unsur hara mikro. Dan sementara yang kita ketahui adalah setiap unsur hara mikro adalah unsur hara yang memang dibutuhkan oleh tanaman. Meskipun unsur hara makro tetapi dipecah terlebih dahulu sehingga nantinya unsur hara mikro tersebut akan diserap oleh tanaman yang kita miliki. Nah, sedangkan asam humat murni berfungsi sebagai pembenah tanah. Artinya, ketika teman-teman melakukan proses pemberian pupuk kimia secara terus-menerus dalam lahan yang teman-teman miliki, itu lama-kelamaan tanah tersebut akan mengeras. Sehingga ketika kita melakukan proses pemberian asam humat murni, nah di situ tanah yang kita miliki akan kembali menjadi gembur ya teman-teman. Akan kembali menjadi stabil. Akan kembali menjadi dasar penyerapan unsur haranya kembali normal ya teman-teman. Dan sedangkan kalha memiliki fungsi ganda, yaitu memperbaiki struktur tanah sekaligus dan menyediakan kalsium organik untuk penguatan jaringan, kemudian mencegah kerontokan dan mengatasi busuk ujung buah. Nah, di situ ya teman-teman letak perbedaannya. Dan untuk pupuk kalha bentuknya memang seperti ini, tetapi ketika kita masukkan ke dalam air sama-sama akan memberikan reaksi dan berubah warna menjadi hitam. Tapi lebih pekat daripada asam humat murni. Kalau asam humat murni itu hitamnya lebih pekat. Lebih pekat karena memang tidak dicampur dengan kalsium ya teman-teman. Nah, kemudian pertanyaannya adalah apakah bisa pupuk kalha murni dengan pupuk kalsium murni ya teman-teman, kita sama-sama dicampur? Itu sebetulnya sah-sah saja, tetapi ketika kita melakukan proses pengaplikasian dua hal tersebut, maka itu boleh dikategorikan adalah sebagai pemborosan. Artinya teman-teman silahkan pilih salah satunya, apakah teman-teman ingin menggunakan asam humat murni atau teman-teman ingin menggunakan pupuk kalha sekaligus. Dan saya rasa sebagaimana yang telah saya jelaskan pada video sebelumnya, kalau saya biasanya merollingnya. Artinya 1 bulan saya mengocor dengan asam humat murni dan 1 bulan kemudian saya mengocornya dengan menggunakan pupuk kalha ya teman-teman. Nah, sebagaimana yang telah saya jelaskan, maka bahan utama asam humat murni adalah HA, sedangkan fungsi utamanya adalah berfungsi sebagai pembenah tanah yang memperbaiki struktur tanah. Sedangkan pupuk kalha bahan utamanya adalah kalsium organik yang terikat dengan asam humat serta beberapa unsur hara mikro yang lainnya. Nah, kemudian timbullah pertanyaan, Bang, apakah boleh pupuk asam humat murni atau pupuk kalha dicampur dengan pupuk yang lain? Sebagaimana yang telah saya jelaskan, apakah bisa dicampur dengan pupuk NPK 1616, apakah bisa dicampur dengan pupuk Manohara Grower atau bisa pupuk NPK Grower, atau kemungkinan bisa teman-teman ingin mencampurnya dengan pupuk-pupuk yang lain? Dan jawabannya adalah bisa ya teman-teman. Jadi baik pun asam humat murni ataupun pupuk kalha itu bisa dicampur dengan pupuk kimia yang lain dengan catatan teman-teman mengaduknya secara terpisah. Ya teman-teman. Jadi teman-teman diaduk secara terpisah. Silahkan teman-teman untuk asam humat murninya atau kalhanya diaduk terlebih dahulu, dan kemudian untuk pupuk kimianya bisa menggunakan NPK 1616, bisa menggunakan NPK Grower dan pupuk-pupuk yang lainnya, itu silahkan diaduk juga secara terpisah. Dan nantinya barulah teman-teman mencampur kedua bahan tersebut untuk dikocorkan kepada tanaman cabai yang kita miliki atau tanaman terong atau tanaman yang lainnya ya teman-teman. Nah, kemudian
Untuk bentuknya ya teman-teman, sebagaimana yang telah saya jelaskan pada video sebelumnya, bentuk daripada pupuk asam humat murni dan pupuk KALHA memang sudah jelas berbeda. Dari bentuk warnanya pun memang berbeda. Oke, baiklah teman-teman. Dan ini adalah budidaya tanaman cabai rawit Pelita 8F1 tempo hari yang saya kocorkan baik dengan menggunakan NPK 1616 jenis tawon dan dengan mengocorkan berbagai macam pupuk POC secara rolling dan menggunakan insektisida, fungisida dan lain sebagainya, sehingga untuk proses pertumbuhannya bagus seperti dan ini kemudian ya, teman-teman. Apakah boleh kalsium dicampur dengan fungisida ya teman-teman? Ini banyak sering muncul di kolom komentar pertanyaan ini, dan kemudian pada kesempatan hari ini simak baik-baik akan saya jawab. Kalsium bisa dicampur dengan fungisida, tetapi ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Dan hanya jika kedua produk tersebut memang compatible, maka selalu teman-teman baca aturan pakainya ya. Karena salah-salah jika teman-teman melakukan pencampuran antara kalsium dengan insektisida, itu salah-salah bisa terjadi penggumpalan sehingga nantinya tidak efektif untuk proses pemberian terhadap tanaman yang kita miliki ya teman-teman. 2.500 batang tanam. Dan sebelum kita ke dosis, kita bahas untuk harganya terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk asam humat murni harganya ini bervariatif ya teman-teman, bervariasi. Yang pertama adalah tergantung daerah teman-teman, kemungkinan bisa lebih mahal atau bisa lebih murah ya teman-teman. Dan memang setiap tahun, setiap bulan mungkin untuk berbagai macam obat-obatan pertanian atau pupuk pertanian itu semakin cenderung meningkat ya teman-teman. Oleh karenanya untuk masalah pembahasan untuk harga ini tentunya berbeda-beda. Tetapi untuk di daerah saja untuk 1 kg asam humat murni itu harganya antara 35 sampai 40 ribu rupiah. Sedangkan untuk KALHA itu sendiri untuk di daerah saya ya teman-teman, karena memang kandungannya sudah plus ada asam humat plus kalsiumnya, maka ini cenderung sedikit lebih mahal ya teman-teman. Tidak terlalu signifikan, tapi antara 45 sampai 50 ribu rupiah untuk harganya ya teman-teman. Dan sekarang kita ke dosisnya. Kita ke dosis teman-teman. Untuk pupuk KALHA, kalau saya menggunakan diligen dengan alat kocor 20 liter air, saya menggunakan 4 sendok makan ya teman-teman untuk KALHA. Sedangkan untuk asam humat murninya itu saya menggunakan 3 sendok makan. Dan biasanya kalau saya mencampurnya dengan NPK 1616 jenis tawon. Dan kondisi ini saya lakukan secara konsisten. Kadang-kadang saya lakukan adalah untuk NPK 16, karena sistem yang saya gunakan adalah 21, satu kali dikocor, 1 minggu kemudian saya kocor, 1 minggu kemudian saya tugal. Hal ini secara terus-menerus saya lakukan, sehingga untuk proses penanaman tanaman cabai ataupun tanaman terong yang saya lakukan dengan konsep tersebut, maka untuk hasilnya bisa teman-teman simak di setiap video-video yang saya update ya teman-teman. Dan untuk proses pengaplikasiannya ya teman-teman, setelah dosis tentunya kita membahas tentang proses pengaplikasiannya. Jadi untuk pengaplikasiannya per tanaman saya kocor dengan 200 ml air. Jadi per lubang tanam ya teman-teman. Dan ini bisa dikenakan langsung pada batang tanaman atau bisa dikocorkan di sekeliling tanaman ya teman-teman. Baik itu tanaman cabai ataupun tanaman terong, ini tetap bisa kita langsung kocorkan ya teman-teman untuk pemberian pupuk KALHA ataupun asam humatnya. Oke, terima kasih telah menyimak video saya dalam perbedaan antara pupuk asam humat murni dengan pupuk KALHA ya teman-teman. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Dan bagi teman-teman seperti biasa, like, comment, share, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Tetap semangat para pejuang pangan, garda terdepan pangan nasional. Tanpa pangan yang cukup, maka bangsa dan negara tidak akan maju. Salam sukses, salam sejahtera bagi para petani di Nusantara, khususnya umumnya dimanapun Anda berada. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.